Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Ilham dengan ujung NIM 0804 15822 7054. Saya akan mempresentasikan review jurnal dari jurnal yang berjudul Plant Respiration Under Low Oxygen, atau dalam bahasa Indonesia yang artinya respirasi tanaman pada kondisi oksigen rendah, yang mana diterbitkan oleh Jurnal Penelitian Pertanian Chile yang ditulis oleh Guillermo Toro dan Manuel Pinto. Ini anggota kelompok dari kelompok 3. Baik, abstrak. Respirasi merupakan proses oksidatif penting pada tumbuhan yang melibatkan 3 jalur utama, yaitu glikolisis, siklus asam trikarboksiolat atau TCA, dan fosforilasi oksidatif. Tumbuhan memiliki fleksibilitas metabolisme yang tinggi untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang sangat berubah-ubah, termasuk ketersediaan oksigen yang rendah. Komponen tinjauan ini menganalisis tentang pengetahuan terkini mengenai aspek metabolisme dan fungsional respirasi pada tumbuhan, komponen-komponennya, serta responnya terhadap perubahan lingkungan, khususnya pada kondisi hipoksia. Pada jurnal ini juga dibahas mengenai peran respirasi dalam sintesis senyawa baru, termasuk yaitu respirasi pertumbuhan, respirasi pemeliharaan, struktur sel serta molekul, dan juga fungsi di bawah berbagai jenis tekanan lingkungan. Selanjutnya, untuk latar belakang penelitiannya, latar belakang pada jurnal kali ini, respirasi merupakan proses metabolisme fundamental pada tumbuhan yang bertanggung jawab atas produksi energi dan penyediaan bahan baku untuk sintesis berbagai senyawa. Proses ini melibatkan 3 jalur utama, yaitu glikolisis, siklus asam trikarboksilat atau TCA, dan juga fosforilasi oksidatif atau OXPOS. Tumbuhan sebagai organisme autotrofik memiliki karakteristik unik dalam proses respirasinya. Mereka menunjukkan plastisitas metabolisme yang tinggi, memungkinkan adaptasi terhadap berbagai kondisi lingkungan, termasuk stres abiotik seperti kekurangan oksigen. Fleksibilitas ini memungkinkan tumbuhan untuk memodifikasi jalur respirasi konvensionalnya guna untuk mempertahankan produksi energi dan juga fungsi seluler yang penting bagi tubuhnya. Penelitian pada jurnal ini mengungkapkan kompleksitas tambahan pada respirasi tumbuhan, termasuk penemuan jalur alternatif seperti siklus GABA atau GABA dan glikosilat, serta protein seperti oksidase alternatif atau EDX dan protein tak berpasangan atau UCP yang terlibat dalam respon terhadap stres. Dan selain itu, pemahaman tentang peran respirasi dalam aklimatisasi berbagai jenis stres abiotik yang terus berkembang. Tujuan penelitiannya pertama, menganalisis terkait pengetahuan respirasi tumbuhan, baik itu metabolisme maupun fungsionalnya. Yang kedua, melakukan analisis komparatif jalur metabolisme yang utama respirasi aerobik pada tumbuhan, mengkaji kemajuan pengetahuan terkini tentang fungsi respirasi pada tumbuhan di luar peran tradisionalnya sebagai proses pembangkit energi, membahas peran respirasi dalam sintesis senyawa baru dan dalam pemeliharaan molekul dan struktur selnya. Selanjutnya, menganalisis fungsi respirasi tumbuhan di bawah berbagai jenis tekanan lingkungan, menjelaskan respon berbagai bagian sistem respirasi anaerobik terhadap pembatasan oksigen pada tumbuhan, mengkaji fungsi jalur
metabolisme alternatif yang diaktifkan pada tumbuhan saat oksigen dibatasi, dan yang terakhir memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme adaptasi respirasi tumbuhan terhadap stres abiotik, khususnya pada lingkungan yang kurang oksigen. Untuk metode penelitiannya dari jurnal ini, pertama ada tinjauan literatur, yaitu melakukan penelusuran komprehensif terhadap literatur ilmiah terkini tentang respirasi tumbuhan. Terus mengumpulkan dan menganalisis artikel-artikel penelitian, tinjauan, dan studi eksperimen yang relevansi dari sumber-sumber yang terpercaya. Kedua, analisis komparatif, yang mana melakukan penelusuran komprehensif terhadap literatur ilmiah terkini tentang respirasi tumbuhan, serta mengumpulkan dan menganalisis artikel penelitian tinjauan dari berbagai sumber yang terpercaya. Yang ketiga, sintesis informasi, yang mana dengan mengintegrasikan temuan dari berbagai studi untuk memberikan gambar menyeluruh tentang respirasi tumbuhan, serta mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema utama seperti jalur metabolisme, regulasi enzim, respon terhadap stres, dan adaptasi kondisi hipoksia. Yang keempat, evaluasi kritis, yang mana menilai kekuatan dan keterbatasan studi yang dianalisis, mengidentifikasi kesenjangan dan pengetahuan saat ini dan area yang memanfaatkan penelitian lebih lanjut. Yang kelima, metode penelitiannya yaitu fokus pada studi kasus, yang mana menganalisis studi-studi spesifik yang meneliti respons respirasi tumbuhan terhadap berbagai jenis stres, terutama kondisi kekurangan oksigen. Yang keenam, analisis jalur metabolisme alternatif, yang mana mengkaji literatur dan membahas jalur metabolisme alternatif yang aktif pada tumbuhan saat oksigen dibatasi. Yang ketujuh, konsultasi ahli, yang mana metode ini jika dimungkinkan akan berkonsultasi dengan para ahli-ahli di bidang fisiologi tumbuhan untuk mendapatkan wawasan tambahan dan validasi interpretasi. Yang kedelapan, sintesis akhir, yang mana mengintegrasikan semua informasi yang telah dikumpulkan untuk disusun menjadi tinjauan komprehensif tentang respirasi tumbuhan yang fokus khususnya pada adaptasi terhadap kondisi hipoksia. Dan yang kesembilan, yang terakhir, penarikan kesimpulan, yang mana metodenya dengan merumuskan kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan dan mengidentifikasi implikasi untuk penelitian masa depan. Dan metode ini mencerminkan pendekatan sistematis untuk menganalisis dan mensintesis literatur yang ada guna memberikan pemahaman yang mendalam tentang respirasi tumbuhan, terutama adaptasinya terhadap lingkungan yang kekurangan oksigen. Untuk selanjutnya, kekurangan dan kelebihan yang ada di dalam jurnal. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, ada keterbatasan pemahaman mekanisme. Nah, meskipun banyak penelitian yang telah dilakukan dalam jurnal ini, terdapat mekanisme pengaturan respirasi pada tumbuhan yang masih memerlukan penjelasan yang lebih lanjut. Kedua, variabilitas pada datanya, yang mana penelitian tentang respirasi tanaman jurnal ini seringkali menunjukkan perbedaan berdasarkan spesies dan jaringan yang mungkin membatasi generalisasi hasilnya. Yang ketiga, pengaruh lingkungan yang belum terbukti, yang mana banyak faktor lingkungan yang mempengaruhi respirasi seperti suhu dan salinitasnya. Yang keempat, keterbatasan metodologi, yang mana metodologi yang digunakan mungkin tidak mencakup semua aspek respirasi sehingga hasilnya bisa dibilang tidak komprehensif. Yang kelima, kurangnya data longitudinal, yang mana penelitian ini hanya mengambil data pada satu titik waktu yang mungkin tidak mencerminkan dinamika respirasi tanaman dalam jangka panjang. Yaitu fokus pada jalur tertentu. Penelitian ini mungkin lebih fokus pada jalur metabolisme tertentu seperti glikolisis dan siklus TCA, sementara jalur alternatif lainnya mungkin kurang diperhatikan. Terlanjutnya, keterbatasan aplikasi praktis, yang mana meskipun analisis teoritisnya kuat, aplikasi praktis dari temuan ini dalam agrikultur
ataupun bioteknologinya mungkin tidak cukup terbahas. Dan yang terakhir, sumber referensi yang masih terbatas. Untuk kelebihannya, pada jurnal ini komprehensif, yang mana jurnal ini memberikan tinjauan mendalam terkait aspek metabolisme respirasi pada tumbuhan, mencakup jalur-jalur utama dan alternatifnya, serta respon terhadap stres lingkungan. Untuk kelebihan yang kedua, relevansi terhadap stres lingkungan. Penelitian ini membahas bagaimana respirasi tanaman beradaptasi dengan kondisi oksigen yang rendah dan stres abiotik lainnya, yang sangat relevan dalam konteks perubahan iklim dan pertanian berkelanjutan. Yang ketiga, analisis jalur metabolisme. Jurnal ini menyajikan analisis komparatif yang jelas antara jalur metabolisme respirasi tumbuhan dan hewan, yang memberikan wawasan mengenai perbedaan dan kesamaan yang signifikan. Referensi yang terpercaya, yang mana banyak menggunakan referensi dari penelitian sebelumnya. Untuk kelebihan yang selanjutnya, fokus pada metabolisme alternatif, yang mana menyoroti jalur non-fosforilasi atau alternatif yang mungkin penting dalam kondisi stres. Selanjutnya, kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, yang mana jurnal ini berkontribusi pada pemahaman ilmiah mengenai respirasi tanaman yang mungkin dapat membantu dalam pengembangan strategi baru dalam agrikultur dan bioteknologi. Selanjutnya, kita terkaitkan dengan proses biologis lain, yang mana menunjukkan bahwa hubungan antara respirasi dan proses biologis seperti sintesis senyawa dan pertumbuhan memberikan dampak yang lebih luas tentang fungsi respirasi dalam ekosistem. Yang terakhir menyoroti peran enzimatik, yaitu membahas pentingnya berbagai enzim dalam jalur metabolisme respirasi. Untuk hasil penelitiannya, di dalam jurnal ini didapatkan yang pertama, adaptasi terhadap hipoksia, yang mana menunjukkan bahwa tanaman dapat beradaptasi pada kondisi oksigen yang rendah melalui jalur alternatif dengan metabolisme enzim seperti jalur fermentasi yang menghasilkan etanol atau asam laktat. Yang kedua, didapatkan hasil peran enzim dalam metabolisme yang mengidentifikasikan enzim kunci seperti heksokinase, HXK, dan fosfoglukomutase atau PGM, yang berperan penting dalam glikolisis dan pembentukan pati, yang menunjukkan pengaturan enzimatik dalam respirasi tanaman. Hasil yang ketiga yaitu perbedaan respirasi berdasarkan spesies dan jaringan, yang mana telah ditemukan terdapat perbedaan signifikan dalam laju respirasi antara spesies dan jaringan tanaman, dengan contoh spesifik seperti respirasi daun yang lebih aktif pada malam hari. Kemudian pada penelitian ini didapatkan berbagai faktor lingkungan seperti suhu, salinitas, dan kekurangan nutrisi yang dapat memengaruhi laju respirasi dan metabolisme tanaman. Selanjutnya, hasil yang didapatkan pada jurnal ini yaitu menyoroti fleksibilitas metabolik pada tanaman dalam merespon kondisi stres, yaitu dengan kemampuan mengalihkan jalur metabolisme untuk memenuhi kebutuhan energinya. Pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa radiasi dan suhu berinteraksi untuk mempengaruhi laju respirasi dengan pengaruh yang signifikan terhadap rasio CO2 yang dihirup dan diproduksi. Hasil yang selanjutnya didapatkan bahwasannya ditemukan jalur asam Y-aminobutirat atau GEBE yang berperan dalam respon tanaman terhadap stres, yang mana memperlihatkan potensi fungsionalnya dalam metabolisme tanaman. Dan hasil yang terakhir, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya produksi ATP melalui proses fosforilasi oksidatif atau OXPHOS, yang merupakan langkah kunci dalam pemanfaatan energi dari substrat glukosa. Kesimpulan yang didapatkan dari jurnal ini yaitu memberikan wawasan mendalam tentang metabolisme respirasi pada tanaman, terutama dalam konteks kondisi oksigen yang rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanaman memiliki kemampuan adaptif
yang signifikan dalam menghadapi stres lingkungan melalui jalur metabolisme alternatif. Adaptasi ini meliputi pengalihan respirasi aerobik dari jalur fermentasi seperti produksi etanol atau asam laktat yang memungkinkan mereka untuk menghasilkan energi meskipun dalam keadaan hipoksia. Peran enzim kunci seperti heksoskinase dan fosfoglukomutase sangat penting dalam pengaturan metabolisme energi dan juga sintesis senyawa. Nah, dalam penelitian ini juga menyoroti variabilitas respirasi berdasarkan spesies dan jaringan, serta pengaruh terhadap faktor lingkungan seperti suhu dan salinitas yang mempengaruhi laju respirasi. Fleksibilitas metabolit dan kemampuan untuk merespon perubahan lingkungan juga merupakan aspek kunci dari fisiologi tanaman yang dapat meningkatkan ketahanan mereka terhadap kondisi stres. Yang mana temuan ini tidak hanya memperkaya pemahaman ilmiah mengenai respirasi tanaman, tapi juga membuka peluang untuk penelitian yang lebih lanjut dalam bidang agrikultur dan pengelolaan sumber daya alam di masa depan. Baik, mungkin itu saja review jurnal dari saya, Hidayatullah Ilham, selaku dari kelompok 3. Mungkin ada kata-kata yang kurang lengkap atau ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.